Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik. Kali ini saya akan membahas mengenai pretest PPG berkaitan dengan materi pedagogik, khususnya mengenai peran, fungsi, dan kompetensi guru abad 21. Bapak Ibu guru profesional di seluruh Indonesia, mari kita saksikan video berikut ini. Yang pertama, pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan. Di sini ada istilah era disrupsi pendidikan. Ini kan maknanya adalah penyesuaian, ya. Jadi lembaga atau sekolah di sini lembaga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C, yaitu berkembangnya Massive Online Open Course, yaitu maknanya adalah program pembelajaran jarak jauh PJJ dengan menggunakan media internet. Media internet. Program PJJ. Berikutnya, guru dalam fasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya apa yang harus dilakukan di situ? Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, bukan, ya. Jadi pembelajaran abad 21 ini intinya adalah guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Ibaratnya seperti itu. Ya, orientasinya ke arah peserta didik. Jadi di sini yang paling tepat adalah pengembangan keterampilan belajar, yang D. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat, ya? Kata kuncinya adalah rentang perhatian yang pendek, ya. Berarti kurang fokus di sini. Maka pembelajaran yang paling tepat di situ menggunakan metode mind mapping, ya. Itu yang paling tepat, atau dikenal dengan istilah ke dalam topik-topik kecil, ya. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Berikutnya, ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya. Jadi kata kuncinya ada di preferensi belajar. Di sini maknanya adalah kemampuan mengolah dan menyampaikan informasi. Ya, di sini kan berhubungan dengan kemampuan mengolah dan menyampaikan informasi. Berarti yang paling tepat untuk nomor 4 di sini adalah berbasis visual, ya. Berarti yang A. Untuk berikutnya, guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan yang paling masuk akal terkait hal tersebut, ya tentunya di sini sudah sangat jelas, ya, bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 6, guru perlu bersikap luwes, ya. Luwes di sini maknanya adalah tidak kaku. Ya, tidak kaku, atau bisa juga dimaknakan mudah disesuaikan, ya.
mudah disesuaikan. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah di situ peluang perubahan, luwes kan. Jadi sini mudah disesuaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal berikut kecuali, hati-hati di sini, kecuali penyelesaian masalah berpikir tingkat tinggi tepat, keterampilan komunikasi, keterampilan belajar tepat, pengembangan keterampilan belajar mandiri tanggung jawab di situ tepat, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi di sini kalau itu diutamakan maka itu kurang tepat ya. Berarti yang kurang tepat untuk pembelajaran abad 21 adalah yang D. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk. Nah, kata kunci adalah menekankan dihasilkan produk. Maka hasil belajarnya di situ adalah berbasis proyek ya. Karena di situ kata kuncinya dihasilkan produk. Kalau untuk bermain peran dan simulasi, bagaimana di situ? Di situ intinya adalah bermain peran dan menirukan adegan ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan bermain peran dan menirukan adegan. Biasanya ada video atau guru memperagakan. Yang berikutnya pembelajaran kontekstual ya. Kontekstual ini mengaitkan materi dengan situasi nyata ya. Jadi guru mengaitkan materi dengan situasi nyata. Itu kontekstual. Kalau kooperatif ciri-cirinya di situ ada diskusi ya, di situ ada kelompok kecil. Ya, ada kelompok kecil dikasih tugas yang sama. Nah, terus nanti saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau pembelajaran diskusi online, nah di sini bisa menggunakan e-learning, ya, bisa juga menggunakan media sosial ya, seperti WhatsApp group dan seterusnya ya. Jadi yang paling tepat karena dihasilkan produk adalah berbasis proyek. Berikutnya, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive. Menyediakan Google Drive di sini agar peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya memberikan sumbangsih atau saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi ya, pengintegrasian teknologi ya. Kalau yang A misalkan penilaian ya, pengintegrasian teknologi biasanya bisa juga integrasi dari Excel ya. Jadi menggunakan Excel untuk aplikasi penilaian di situ ya, mengolah nilai ya, kuis online dan seterusnya. Kalau pemahaman terhadap peserta didik di sini bisa ya memvisualisasikan lah ide peserta didik ya, menggunakan Corel Draw atau WhatsApp group ya. Jadi menggunakan Corel Draw juga bisa. Ada WA group. Kalau strategi pembelajaran ini yang paling tepat ya. Ada hubungannya dengan memanfaatkan Google Drive di situ. Kalau pemahaman materi pembelajaran itu biasanya ya guru bisa mengemas materi yang abstrak ya menjadi di situ ke dalam animasi video. Nah, di situ ya. Misalkan kalau di kimia ada ikatan kimia yang abstrak dianimasikan dalam video sehingga siswa mudah mempelajari ya. Kalau pengelolaan pembelajaran itu cenderung ya bisa menggunakan manfaat TIK untuk presensi online ya, dan yang lainnya. Nomor 10, seorang guru menggunakan animasi video ya, untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain di situ adalah memahami materi pembelajaran seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Berikutnya, paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat. Abad 21 yang paling tepat di situ berpusat pada peserta didik. Nah, tapi guru tetap aktif di situ ya. Itu adalah ciri pembelajaran di abad 21. Nomor berikutnya, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi apa? Kompetensi guru ya dibedakan menjadi 4, ada kompetensi pedagogik, ada kepribadian, sosial, dan profesional. Kalau pedagogik ya berhubungan dengan pemahaman guru terhadap peserta didik ya. Pemahaman guru terhadap peserta didik. Di situ guru juga merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi, ya, mengevaluasi pembelajaran. Itu kompetensi guru dalam pedagogik. Kalau kepribadian ya di situ ya perilaku guru lah ya. Jadi di situ perilaku guru harus mencerminkan nilai-nilai luhur ya. Perilaku guru harus mencerminkan nilai-nilai luhur. Sosial ya hubungannya dengan kemasyarakatan di situ ya. Jadi bergaul dengan masyarakat. Kalau profesional ini hubungannya dengan keterampilan penguasaan materi ya. Keterampilan penguasaan materi. Jadi diharapkan guru pada abad 21 ini memiliki 4 kompetensi tersebut. Berdasarkan soal di situ berhubungan dengan karakteristik peserta didik ya. Berarti yang paling tepat adalah pedagogik di situ. Berikutnya menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri. Ya, itu hubungannya dengan kepribadian. Nomor 14 masih dengan kompetensi guru, berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. Ya, masyarakat ada kata kuncinya dengan masyarakat. Berarti ini fungsi sosial. Berikutnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi ya, kemampuan mengembangkan diri. Berarti di sini profesional yang D. Berikutnya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik. Pada aspek apa di situ? Maka yang paling tepat adalah karena di situ hubungannya dengan strategi, metode, maka hubungannya dengan penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Berikutnya melakukan penelitian tindakan kelas ya PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik ya. Karena PTK ini fungsinya paling utama adalah melakukan di situ tindakan reflektif ya terhadap guru itu sendiri dalam mengajar ya. Jadi PTK di sini fungsinya sebagai kompetensi pedagogik pada aspek melakukan tindakan reflektif. Berikutnya menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran. Kata menyediakan kegiatan pembelajaran mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek memfasilitasi, kan menyediakan. Nah, kata kuncinya di situ. Ya, memang semuanya mirip di sini, tapi kata kunci harus kita pegang. Cukup pandangi, pahami dan renungkan. Ya, kita harus merenungkan kata kunci apa di situ, menyediakan berbagai kegiatan
Berarti yang paling tepat adalah memfasilitasi. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21. Hati-hati, kecuali ya, kalau hubungannya dengan pengelolaan pembelajaran itu pasti hubungannya dengan merancang, hubungannya dengan menerapkan, mengaplikasikan, ya. Hubungannya dengan integrasi juga, ya. Nah, berarti dari sini dilihat dari kata-katanya saja sudah tepat di sini ya. Maka cukup pandangi, pahami dan renungkan. Yang bukan merupakan pengelolaan pembelajaran kan menghindari di sini. Penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. 20 ya. Dengan soal-soal yang panjang seperti ini, Bapak Ibu guru profesional tentunya hati-hati ya. Harus mengetahui kata kunci yang tepat untuk menjawab. Karena dipastikan pilihan jawabannya itu hampir benar semua. Ya, jadi kita harus tahu kata kuncinya di mana. Coba pandangi, pahami dan renungkan. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan ini. Ya, kata kuncinya di mempengaruhi kebijakan. Siapa yang bisa mempengaruhi kebijakan? Ya atasan atau pimpinan sekolah. Nah, jawaban yang ada hubungannya dengan itu yang mana? Ya, memanfaatkan hasil refleksi yang A. Oke, di situ tepat, tetapi ya kalau sesuai dengan kebijakan belum sesuai. Maka yang paling tepat adalah mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Ini kata kuncinya. Ada atasan di situ berarti pemangku kepentingan. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus ya. Ada keahlian khusus. Berarti kan ini kalau sekolahnya juga khusus ya, ada pendidikan tertentu di situ. Maka jawaban yang paling tepat ya, kata kuncinya ada di keahlian khusus. Nah, mengandung makna apa di situ? Berarti keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama ini ya, yang B. Berikutnya, menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal apa? Ya, Promes ini kan masih berteman dengan misalkan RPP, guru kan gitu ya. Ada prota, ada silabus. Nah, ini dibuat sebagai apa? Hubungannya dengan rancangan pembelajaran. Ya, supaya dalam mengajar nanti ada arah dan tujuan dan ada yang dicapai secara pasti. Berarti yang paling tepat adalah merencanakan. Ya, ini kata kuncinya di sini. Merancangkan berhubungan dengan merencanakan. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21. Jadi yang kata-kata kunci yang ada di sini pembelajaran abad 21. Guru tugas pokok ya. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK ya, tidak perlu menjadi tenaga ahli ya. Jadi guru yang penting di situ mengetahui teknologi dan bisa mengoperasikan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik, menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester, menganalisis kekuatan atau kelemahan suatu model pembelajaran, menerapkan model berorientasi HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi ini yang paling tepat. Berikutnya, contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21. Di situ adalah, ingat, pembelajaran abad 21 fokusnya orientasi pada peserta didik. Orientasi pada peserta didik. Sedangkan guru sudah saya jelaskan sebelumnya hanya sebagai fasilitator di situ. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 24 di sini adalah guru menjadi
mitra belajar. Ya, fasilitator kan mitra belajar bagi peserta didik. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing. Ya, membimbing. Kata kuncinya membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada memanfaatkan teknologi yang salah. Kalau membimbing berarti di situ harusnya mendampingi. Jadi kata kuncinya di situ. Ya. Sehingga kita bisa dengan mudah cukup kita pandangi, kita pahami dan kita renungkan. Mendampingi di sini adalah yang C. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Ya. Ingat di sini assessment dibedakan. Di situ ada 3, ada assessment for learning, ada assessment of learning, ada assessment as learning. Apa itu bedanya masing-masing? Assessment for learning yaitu penilaian proses pembelajaran. Ya, jadi ini penilaian proses pembelajaran di mana terjadinya saat pembelajaran masih berlangsung. Ya. Jadi saat pembelajaran masih berlangsung. Maka ini bisa berupa kuis, bisa berupa presentasi. Ya. Caranya seperti itu. Ada assessment to learning, ya, itu tidak ada, ya. Jadi yang B itu tidak ada di situ. Assessment of learning yaitu mengukur ketercapaian. Mengukur ketercapaian hasil belajar. Kalau dulu ada ujian nasional, ya. Ya, selain itu juga bisa seperti PTS, ya, seperti PAS dan seterusnya, ya. Ada assessment as learning yaitu penilaian sama saat pembelajaran berlangsung, ya, penilaian saat pembelajaran berlangsung. Tetapi apa bedanya di sini dengan assessment for learning? Untuk assessment as learning di sini melibatkan peserta didik. Ya, melibatkan peserta didik. Ya, di sini saya contohkan bisa jadi penilaian diri atau menentukan kriteria, ya, yang akan dicapai di situ, ya. Ada instrumen penilaian dan seterusnya. Jadi soalnya di sini memberikan mengajak peserta didik, lah, melibatkan siswa. Kata kuncinya mengajak peserta didik. Berarti assessment as learning. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai apa? Kata kuncinya yang mana ini? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di sini berarti yang paling tepat adalah berhubungan dengan komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berarti yang A. Berikutnya, Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi. Nah, kata mendampingi ini kata kuncinya. Berarti kan berhubungan dengan membimbing. Ya, cukup kita pandangi, kita pahami dan kita renungkan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Bagaimana dengan istilah mengajar, mendidik, melatih dan membina? Di situ ciri-cirinya bagaimana? Kalau mengajar di situ
Hubungannya dengan proses menyampaikan informasi. Proses menyampaikan informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan. Kalau mendidik berarti di situ hubungannya dengan kesadaran moral. Ya, hubungannya dengan kesadaran moral dan kepribadian, ya, seperti menaati tata tertib sekolah, ya, berhubungan dengan itu mendidik. Kalau melatih di situ hubungannya dengan keterampilan, ya, hubungannya dengan keterampilan dan kecakapan hidup. Kalau membina di situ kan memperbaiki, ya, dari suatu kesalahan atau pelanggaran. Jadi yang paling tepat di sini adalah membimbing. Berikutnya, hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali, hati-hati di sini, kecuali, ya, kurikulum berhubungan dengan kedalaman materi, oke, integrasi, oke, kesinambungan materi. Yang C ada kemasan materi. Lah ini kalau kemasan materi ini tidak perlu, ya, di dalam pengkajian kurikulum. Berarti yang kecuali adalah yang C. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang. Ya, tadi guru harus sebagai fasilitator dan juga kolaborator, ya, bekerja sama dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti yang E. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif, dapat tercermin dari tindakan berikut. Mana? Reflektif, ya, berhubungan dengan refleksi diri. Maka jawaban yang paling tepat yang ada kaitannya dengan refleksi, otomatis kata kuncinya di sini. Maka yang C. Berikutnya, manakah pernyataan berikut yang kurang tepat konsep belajar mandiri, ya? Belajar mandiri. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu, betul, ya. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi, mengontrol proses, melaksanakan pembelajaran, mengisolasi diri, ini yang kurang tepat, mengisolasi diri, ya. Bukan berarti belajar mandiri itu harus menyendiri di situ, ya. Itu kurang tepat, berarti yang E, kecuali. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan melakukan refleksi? Refleksi ini kan untuk guru itu sendiri, ya, untuk guru sendiri. Mengenai metode atau strategi pembelajaran yang sudah dilakukan, di situ sudah memenuhi tujuan pembelajaran atau belum. Maka jawaban yang paling tepat adalah berhubungan dengan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Berarti yang E. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam refleksi. Tahap refleksi itu apa saja? Yang pertama, tahap refleksi adalah membuat deskripsi. Membuat deskripsi. Yang kedua adalah memahami dan merasakan situasi. Memahami dan merasakan situasi. Terus yang berikutnya adalah mengevaluasi situasi. Ada analisis, ada kesimpulan, dan di situ langsung action, ya, menyusun rencana aksi. Menyusun rencana aksi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas ini,
maka yang paling tepat adalah menyusun rencana aksi. Berikutnya, aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai tindakan, terjadi berulang dan bersifat spiral, mengandung pengertian di situ spiral berarti terjadi berulang-berulang, berarti terjadi secara akumulatif. Berarti yang paling tepat adalah yang A di situ. Berikutnya dilihat dari dimensi pedagogis, belajar mandiri berarti apa di situ yang paling tepat? Belajar mandiri ya. Merupakan aktivitas berpikir reflektif, merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Jadi itu juga masuk. Terpisah guru dan tutor kurang tepat di situ. Jadi yang paling tepat adalah wujud aktivitas fisik belajar aktif. Saudara menentukan tujuan belajar. Memilih sumber belajar dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri merupakan konsep belajar ditinjau dari dimensi apa ya? Dimensi belajar mandiri itu ada dimensi sosial ya, dimensi sosial ini yaitu di situ hubungannya kebebasan belajar ya, berhubungan dengan kebebasan belajar dalam menentukan tujuan dan aktivitas. Ya, ada kebebasan di situ. Dimensi berikutnya pedagogis, ada psikologis ya. Kalau psikologis di sini hubungannya dengan proses mental ya. Berhubungan dengan proses mental terkait pengambilan keputusan atau inisiatif ya, atau inisiatif yang berhubungan dengan aktivitas belajar. Kalau dari sisi pedagogik di situ adalah aktivitas fisik ya, berhubungan dengan aktivitas fisik seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan juga di situ ada hubungannya dengan komunitas. Ada hubungannya misalkan seminar, ya, ada forum ilmiah dan seterusnya. Jadi yang paling tepat di situ karena berhubungan dengan memilih sumber belajar, ini kan berarti pengambilan keputusan dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri ya. Jadi di situ berhubungan dengan pengambilan keputusan. Berarti yang paling tepat adalah psikologis. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri. Dilihat dari atribut di situ yang paling tepat adalah kepribadian karena berhubungan dengan percaya diri. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut, nah di sini kognitif ya, kognitif. Jadi ini bersifat umum ya, keterampilan bersifat umum. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan. Jadi membuat inovatif tapi di situ dipublikasikan oleh wartawan. Di situ berarti hubungannya dengan karya inovatif ya, menciptakan karya. Itu berarti kan karyanya sudah dipublikasikan. Jadi keprofesian berkelanjutan dalam kategori karya inovatif, menciptakan karya yang C. Pak Hasan mendapati 3 orang siswa ya, di situ 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka saling bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran. Ada kata jenuh
di dalam pembelajaran ya. Maka di sini tindakan pertama ya sebagai seorang guru tentunya di situ tidak langsung marah-marah dengan peserta didik yang mengantuk tadi, tapi kita harus merefleksi apakah pembelajaran kita sudah sesuai dan sebagainya, karena menyebabkan siswa jenuh ya, otomatis di sini masih kurang menarik ya, perlu perbaikan. Jadi yang paling tepat adalah merefleksi diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Hari itu jam pertama, hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Maka yang paling sesuai adalah di situ hubungannya dengan diskusi secara kelompok ya, berhubungan dengan tayangan video ya, karena ada LCD ada laptop ya, dan membuat kesimpulan. Berarti 42 yang B. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru. Nah, kata kuncinya adalah trik-trik baru. Ya, otomatis terus di sini juga menggunakan handphone ya untuk melacak benda. Otomatis ini hubungannya dengan kecanggihan ya. Jadi hubungannya dengan canggih. Kalau pandai berempati ini berarti hubungannya dengan sosial, bahwa guru juga harus menanamkan jiwa sosial pada peserta didik. Kalau humoris, guru tetap menyampaikan sesuatu yang lucu tapi tetap harus tegas dan disiplin. Kalau membuat analogi di sini bisa menghubungkan pembelajaran dengan situasi keadaan di kehidupan sehari-hari. Tapi di sini kata kunci adalah memanfaatkan handphone untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Berarti di sini kan kecanggihan dari seorang guru. Jadi canggih yang paling tepat. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak pernahkah kalian melihat sungai? Jadi dimisalkan, dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peredaran darah dihubungkan dengan sungai yang kotor yang tersumbat sampah. Berarti ini pastinya adalah membuat analogi yang B. Berikutnya alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah ya jelas di situ keinginan kedepannya bahwa pelajar-pelajar Indonesia itu peserta didik semuanya mampu belajar mandiri ya, dan tapi tetap memiliki tujuan yang jelas. Jadi tuntutan sumber daya manusia masa depan, kemampuan belajar mandiri. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi ini kata kuncinya ya. Berarti di situ ditutup guru harus kreatif ya, harus inovatif ya. Maka yang paling tepat adalah yang B. Berikut merupakan pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21, kecuali, hati-hati dengan kecuali di situ, yaitu mampu menerapkan di situ apakah guru harus mengutamakan pembelajaran. Nah, di situ mengutamakan penilaian itu yang kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah orientasi pada peserta didik dan guru aktif. Mengubah paradigma profesional teaching menjadi professional learning. Apa maksudnya di sini? Kalau professional teaching itu kan pengajaran profesional. Berarti bersumber pada guru ya, guru oriented ya, orientasi pada guru. Tapi kalau professional learning itu kan pembelajaran profesional, berarti berorientasi pada peserta didik. Jadi berbeda. Professional teaching itu pengajaran profesional, semuanya bersumber pada guru. Kalau professional learning itu
pembelajaran profesional, otomatis berhubungan kunci utamanya terletak pada peserta didik. Jadi kecuali di sini mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Berarti yang paling tepat ya hubungannya dengan publikasi ilmiah juga. Berarti dan di sini ada tadi pengembangan diri dulu. Pengembangan diri itu lewat diklat, ya, lewat diklat. Publikasi penemuan, ya, di situ. Nah, dan karya inovatif. Hati-hati, karya inovatif ini berarti harus ada karyanya apa di situ. Jadi yang paling tepat adalah yang D, jelas mengikuti diklat, publikasi karya ilmiah di majalah, dan ini penemuannya, menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi. Harus ada ketiga-tiganya, secara psikologi, baik secara pedagogis maupun secara sosial. Maka yang paling tepat adalah kalau dari sisi psikologis hubungannya dengan kebebasan dalam belajar. Pedagogis di sini ada diskusi, ya, ada sosial di situ, semuanya berarti yang paling tepat di situ adalah yang D, ya, dijelaskan satu persatu. Ada dimensi psikologis, ada pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus. Ada kata-kata keterampilan, ya, di situ yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah, ya, jadi jawabannya pasti berhubungan dengan keterampilan, ya. Jawaban A pasti salah, E juga pasti salah. Keterampilan menetapkan tujuan, keterampilan memproses dan mengolah informasi, atau keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. Tapi di sini untuk belajar, ya, pengambilan keputusan berarti erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran, ya, yaitu yang B. Demikian pembahasan soal-soal pedagogis, materi di situ tentang peran, ya, dan kompetensi guru di abad 21. Sebelum mengakhiri video ini, ada pesan moral dari saya. Hanya manusia yang memiliki arah tujuan hidup yang pasti, gigih berjuang, dan tidak pernah menyerah yang akan bisa sampai pada suatu kehidupan yang mereka tuju. Terima kasih atas perhatian. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.